A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan lahir dan batin. Bahkan dunia ini juga diperuntukkan untuk kita, supaya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hakikatnya nggak bedanya kalau kita memelihara binatang ternak, ya, kemudian menanam tanam-tanaman, baik itu sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Menanam apapun, kalau kita sudah niat menanam, itu perlu ada perawatan yang konsisten, perawatan yang kontinu, perawatan yang serius, ya, dari mulai kita menanam sampai menghasilkan buah. Rutinitas di dalam kita merawat tanaman sangat-sangat perlu. Diharapkan jangan sampai timbul suatu penyakit karena sudah dideteksi sedemikian rupa, agar penyakit yang ada di tanaman tersebut dapat segera diatasi. Juga kalau kita memelihara hewan, ya, bukan hanya kita ngasih makan saja, tetapi kesehatannya pun, ya, perlu kita rawat, perlu kita periksa, ya. Karena walaupun bagaimana itu akan berdampak positif apabila kita merawatnya dengan baik. Kalau kita menanam tanaman asal saja, memelihara binatang ternak, ya, mungkin ternak ikan, mungkin ternak berupa ayam, ya, ternak kambing, kerbau, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Kalau kita asal-asalan saja, insya Allah nanti hasilnya pun, ya, yang kita peroleh juga, ya, asal-asalan, ya, dalam artian nggak maksimal. Tapi kalau kita rawat sedemikian rupa, insya Allah nanti akan menghasilkan yang baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor misalnya jagung. Jagung ini masya Allah, ya. Jagung ini masya Allah tumbuh dengan subur dan tinggi, ya, baik sekali, ya. Juga tanaman-tanaman kacang, ya, perlu ada perawatan khusus, ya, mungkin disemprot, ya, tanaman pengganggu yang ada di sekelilingnya dicabut, ya, didangir dan sebagainya. Insya Allah juga hasilnya akan bagus. Itu juga tanaman padi, ya. Kalau kita hanya sekedar menanam saja, ya, tanpa ada perawatan, nah juga hasilnya nanti kurang memuaskan, ya.
Kalau kita menanam padi asal-asalan, nanti hasilnya juga asal-asalan. Nah ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Katanya mengeluarkan modal yang sedikit tetapi memperoleh hasil yang banyak. Nah ini kadang-kadang prediksi seperti ini kadang-kadang kurang tepat, ya, kurang tepat. Berbeda dengan keimanan ketakwaan. Kalau iman ketakwaan itu modalnya sebenarnya nggak terlalu banyak, ya, sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena apa? Ya, kalau kita perhatikan, maaf ini ya, khususnya kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kalau mengerjakan suatu kebaikan yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis, ya kalau kecuali ibadah haji, ya ibadah haji memang ya harus biaya yang banyak. Tapi kalau amalan ibadah sehari-hari seperti halnya ibadah sholat, ya itu tidak terlalu banyak makan biaya. Karena apa? Ya paling yang dibutuhkan ya sarung, peci, ya, mungkin sajadah dan lain sebagainya. Ya kalau ibu-ibu yang mau kena, ya kerudung, ya, dan lain sebagainya. Biayanya nggak terlalu mahal, ya. Tapi hasilnya pun insya Allah bisa maksimal. Tapi kalau ibadah haji ya insya Allah harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, ya. Karena rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji, ya, dengan catatan apabila mampu. Kalau tidak mampu sih, ya, kalau kita sebagai muslim tidak mampu ya apa boleh buat, ya, apa boleh buat, itu udah urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ ada kata-kata jika mampu, ya. Tentunya kalau biaya mahal bagi orang-orang tertentu, ya, mungkin nggak sanggup untuk membayarnya, ya. Kalau memang udah panggilan Allah bisa jadi mungkin ya dihajikan oleh orang, ya, dihajikan oleh orang, sehingga walaupun tidak ada biaya baginya, tetapi insya Allah karena kemampuannya, jadi ya insya Allah dia pun akhirnya dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi nggak ada jaminan terus mentang-mentang nggak ada biaya bagi dirinya, maksudnya bagi dirinya. Kalau sudah Tuhan berkehendak ya mungkin ada orang lain yang membiayainya, ya, ada orang lain ataupun wallahu alam lah, ada kegiatan orang lain yang memikirkannya sehingga dia mampu tunaikan ibadah haji, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya tanpa terkecuali, ya, mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita berpedoman selalu kepada Al-Quran dan hadis, karena sumber dari segala sumber dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini, kalau menurut hukum agama, ya, itu adalah Al-Quran dan hadis, ya. Kalau di negara tentunya sesuai dengan negara-negara yang dia tempati. Kalau kita di negara Indonesia, ya, kita tentunya taat pada aturan hukum yang ada di Indonesia. Di samping kita taat pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita mau, insya Allah, ya, insya Allah, karena ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun ajaran-ajaran yang ada di dalam hadis itu adalah manusiawi. Maksudnya manusiawi di sini, ya, kita kalau memang betul-betul mau berusaha seoptimal mungkin mengamalkannya, insya Allah, ya, insya Allah
akan bisa mengamalkan, ya, karena bisa dilakukan oleh semua manusia, ya, semua manusia. Karena Nabi Muhammad itu juga hakikatnya ya manusia biasa, ya, yang diberi utusan ya untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, ya, untuk disampaikan kepada seluruh manusia guna untuk capai kebahagiaan baik di dunia ini sampai di akhirat kelak, ya. Jadi kita supaya bisa hidup berbahagia baik di dunia ini maupun sampai di akhirat kelak, tentunya kita nggak bosan-bosannya, nggak ada istilah bosan untuk mengkaji, ya, untuk mengkaji ilmu agama yang sumber dari segala sumbernya ada di dalam Al-Quran dan hadis bagi kaum muslimin muslimat, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berpegang teguh itu insya Allah, ya, karena Rasulullah SAW pun sudah bersabda, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan bahagia untuk selama-lamanya, ya. Jadi akan memperoleh suatu kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis, ya. Tentunya kita berdoa, ya, tentunya kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, ya, kemudahan-kemudahan di dalam mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran maupun apa-apa yang ada di dalam Al-Hadis, ya. Insya Allah kalau kita benar-benar berusaha untuk mau amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis, insya Allah, ya, insya Allah nanti kita akan peroleh kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah sementara, ya, dan akhirat adalah selama-lamanya, ya. Selama-lamanya itu, ya, maksudnya abadi, dan ini diperoleh untuk bisa bahagia di akhirat, ya, prosesnya itu sudah dimulai di dunia. Jadi di dunia ini sudah kita istilahnya itu menanam suatu kebaikan-kebaikan yang nantinya, ya, kebaikan tersebut, ya, itu akan kita petik di akhirat. Kalau hanya sekedar di alam kubur itu baru awal kehidupan di akhirat, ya. Nanti di akhirat itu ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Karena Allah sudah kasih 2 jalan, ya, jalan baik, jalan buruk, ya. Bahadainahu najdain, 2 kasih, ya, 2 jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kebaikan dan jalan yang buruk. Tergantung, ya, tergantung kita, ya. Hakikatnya sih semuanya mesti pilih jalan yang baik, tapi kadang-kadang, ya, karena situasi kondisi, kadang-kadang jalan buruk pun kadang-kadang diterjang, ya. Kalaupun toh pernah melakukan jalan yang tidak baik, jalan yang buruk diterjang, ya, itu sebenarnya kalau kita mau bertobat, ya, insya Allah, ya, dengan taubat yang nasuha, ya, taubat yang benar-benar, insya Allah, ya, nanti, ya, taubat kita itu juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata dalam sebuah syair, walaupun dosamu sudah seisi bumi dan langit, ya, tetapi jangan kau berputus asa, pintu taubat terbuka. Jadi selama hayat masih dikandung badan, insya Allah, ya, insya Allah pintu taubat kita itu, ya, yang pintu taubat Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka. Ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dosa sekecil apapun, ya, bahkan dosa sebesar apapun, ya, kalau kita niat betul-betul untuk bertobat, mari, ya, kita niat tobat nasuha, ya, menyesali perbuatan yang sudah kita laksanakan, berusaha untuk tidak mengulangi lagi, dan juga
selalu melakukan kebaikan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal agama secara baik dan benar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.